Lo tuh pernah gak sih ngerasa kayak masih pagi, tapi lo tuh udah capek banget gitu. Dan ketika pulang malamnya lo tanya ke diri lo sendiri, ya, lo tuh udah ngapain aja sih hari ini? Gitu. Karena lo ngerasa setiap hari diri lo tuh sibuk banget. Tapi lo tuh gak pernah maju. Lo cuman muter-muter di satu tempat, ya. That's the point, exactly. Video ini gue buat untuk lo, yang mungkin lo ngerasa diri lo udah produktif. Tapi sebenarnya lo cuman hanya sekedar sibuk aja. So, before we get the point, let me introduce myself, of course. Nama gue Elyasa, you can call me El or Yasa. I'm currently living in Japan right now as a caregiver. Dan tujuan gue buat video ini sebenarnya untuk sama-sama belajar agar bisa terus tetap produktif pada diri kita masing-masing. And keep up the good work. Terus grow up. Yeah, that's it. So, without further ado, let's check it out. So, sebelum kita masuk lebih dalam, ya, gue mau kita sama-sama paham dulu perbedaan antara sibuk dan produktif. Yeah. Simpelnya sibuk itu banyak ngelakuin hal, tapi belum tentu yang penting. You got it? Contoh orang sibuk, sering multitasking, ya, tapi nggak tentu tujuannya apa gitu, nggak tahu tujuannya kemana. Gitu. For example, lo mungkin punya temen yang kalendernya tuh penuh 1 bulan ya, tapi ya dia cuman stuck di situ-situ aja gitu, nggak jelas yang dilakuin apa, nggak penting, karena nggak punya skala prioritasnya gitu. Ya. Nah produktif, ya, orang-orang yang produktif itu ngelakuin sedikit hal, tapi dengan maksimal. Mereka lakuin dengan baik gitu. Mereka punya fokus yang baik gitu ya. Mereka lakuin bener-bener hal itu dengan tekun gitu. Ciri-ciri orang produktif ya, mereka tuh tahu prioritasnya, apa dulu yang harus dilakuin, kerjainnya kayak gimana gitu ya. Terus bekerja dengan fokus serta efisien dan sadar mana yang memberikan hasil nyata. For example, gue kasih analoginya kayak gini ya. Kalau misalkan orang sibuk, itu ibaratnya ada email masuk. Ada email masuk 100 ya. Yang penting cuma 5. Selain daripada itu adalah spam. Dibalesin tetap satu-satu semuanya. Dibalesin. Meeting terus ya. Tapi ya di company nggak pernah grow up gitu. Tapi kalau orang yang produktif, dari 100 email yang masuk analoginya ya, mereka pilih-pilih mana yang penting yang mereka harus bales. Selain daripada itu udah pinggirin. So that's the point. Sibuk itu banyak melakukan hal, banyak aktivitas, dan produktif itu sedikit hal tapi maksimal. So langsung aja kita masuk ke poin paling pertama, yaitu skala prioritas. Alih-alih lo ngebuat tugas yang panjang banget ya, sampai ngebuat lo lelah, coba lo bikin skala prioritas. At least 3 hal penting yang harus lo lakuin di esok hari. Which is lo pikirin dulu nih malam ini, 3 hal penting apa yang harus lo lakuin esok hari ya. Entah itu lo kerjain tugas kuliah, tugas sekolah ya, tugas di tempat kerjaan lo yang bisa ningkatin level lo ya. Or ya lo tingkatin skill, soft skill lo, hard skill lo. Anything yang jelas lo harus fokus dan itu ada tujuan. Ada tujuan jelasnya ya. Karena kenapa? Kalau ditanya ampuh atau enggak sih? Jelas ampuh. Karena pada dasarnya otak manusia itu akan lebih fokus pada sedikit hal ya, dibanding banyak hal. Lo lakuin 10 hal 1 hari, gila, otak lo bakal burn out. Instead of lo lakuin 3 hal yang menjadi prioritas utama, lo tekunin, lo fokus di situ, you're being an expert. Okay, got it. So next, nomor 2 yang tidak kalah penting ya, dan yang paling penting menurut gue adalah kalian harus subscribe channel gue. Okay, let's forget it. So jadi nomor 2 yang paling penting adalah kurangi friksi, tingkatkan akses. Maksudnya gimana? Ya, buat produktivitas kita itu menjadi mudah untuk dimulai dan sulit untuk dihindari. Misalnya,
kalian punya lingkungan kerja, lingkungan belajar, atau lingkungan produktif kalian masing-masing, ya. Taruh alat-alat kerja itu di tempat yang mudah dijangkau gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa hapus tuh aplikasi-aplikasi nggak jelas yang ada di distract kalian ya. Gue nggak sebut apa aplikasinya, cuman you know what I mean, right? Ya paling nggak minimal dihapus dulu di layar utama, ya. Biar apa? Untuk menjaga fokus kalian ketika mau do something. Ya, yang terakhir adalah ya kalian bisa ciptakan lingkungan kerja atau lingkungan belajar kalian, ya, atau apapun itu yang nyaman dan minim akan gangguan. Akan distraction itu minim banget, harus diminimalisir. Ya. Kalau ditanya, emangnya ampuh kayak begitu? Ya? Ampuh nggak sih? Ya pasti ampuh, pasti ampuh. Karena apa? Karena gini. My opinion ya, kita tuh sering kali mau produktif, gak bisa produktif, itu bukan karena kita malas, tapi karena ada hambatan-hambatan kecil yang hadir di sekitaran kita. That's the point. Last but not least, nomor 3 itu adalah teknik Pomodoro 25/5. Maksudnya kayak gimana? Gue jelasin dulu ya. Teknik Pomodoro ini adalah salah satu teknik yang dikembangkan oleh Francesco Cirillo ya, di tahun 1980-an. Waktu itu dia tuh lagi masak ya. Sebenarnya Pomodoro itu adalah tomat ya, kalau dalam bahasa Italia. Karena waktu si Francesco lagi masak, dia untuk manajemen waktunya tuh dia pakai jam yang berbentuk tomat gitu. Nah, here we go ya. Jadi maksudnya gimana? Ya, teknik Pomodoro ini adalah manajemen waktu ya, yang membantu kita agar bisa lebih fokus dan efisien ya. Mengubah waktu kerja menjadi interval singkat ya. Maksudnya 25/5 itu apa? 25 menit pertama kita tuh harus benar-benar mati-matian fokus. Ya. Setelah itu, 5 menit kemudian kita bisa istirahat. Nah, di sini distraction yang tadinya harus muncul ketika kita fokus, kita kasih makan di sini, di 5 menit ini. Atau biasa kita sebut mungkin charging station lah ya. Kita kasih istirahat 5 menit gitu. Setelah itu kita lakuin lagi ya, 5 menit pertama kita udah selesai, 25 menit lagi. 25 menit kedua kita fokus, istirahat lagi 5 menit, sampai 4 kali kita lakuin itu, ya, itu disebut satu set Pomodoro, ya, Pomodoro set ya disebutnya. So kalau ditanya, ini tuh bakal efektif atau enggak ya? Ini tuh udah jelas pasti bakal efektif banget, ini bakal ampuh banget. Karena yang pertama banget, ini tuh akan membantu kita untuk ya mengurangi yang namanya procrastination atau menunda-nunda. Seringkali ketika kita lagi fokus belajar, tanpa disadari ada HP di sebelah, notif bunyi ya kan, kita pegang aja, kita maksudnya cuma mau ngeliat notif doang, tapi entah kenapa karena emang udah keseringan scroll terus, akhirnya ke distract ya kan, ke distract apapun itu pokoknya. So that's the point ya. Ini tuh ngebantu kita untuk mengurangi ya, atau menghentikan procrastination tadi ya, menunda-nunda. So yang kedua apa? Yang kedua itu bikin kita tuh jadi lebih fokus tinggi. Karena kita udah dikasih waktu fokus di 25 menit pertama ya. Kita udah kasih waktu distraction juga 5 menit gitu. Itu tuh kalau kita lakuin, kita bakal fokus. Kayak gitu. So that's the point ya. Yang terakhir adalah ya mencegah burnout pasti ya, karena ada jeda istirahat rutinnya gitu. Yeah. I think that's the point ya, yang gue mau sampein ke kalian dari cara-cara agar kita tetap bisa produktif terus. Paling enggak kita tahu lah tujuan apa yang sekarang kita lagi kejar, hal apa yang harus kita lakuin, hal mana yang harus kita prioritaskan dulu, hal mana yang harus kita kesampingkan dulu gitu ya. Itu hal yang paling penting ya menurut gue. Kita semua harus bisa lebih paham ya. So jadi intinya adalah produktivitas itu bukan soal sibuk, tapi soal lo ngerti waktu lo tuh harus jadi berarti. Mulai dari tahu fokus harus di mana, mulai tahu mana yang harus diprioritasin, dan berani ngomong enggak ke hal-hal yang sebenarnya nggak harus dilakuin. Karena fokus dari produktif itu adalah bukan soal kerja terus, tapi kerja cerdas. Karena kita semua mau waktu yang kita luangkan
itu berjalan ke arah tujuan yang kita mau. So, dibanding terlihat sibuk, ya, kalian harus mulai untuk bisa lebih maju dari hari kemarin, hari sebelumnya. Ya. So the question is, ya, kalian bisa jawab di kolom komentar. Ya. Kalian mau ikut maju, which is kalian mau more be produktif atau muter di tempat yang sama. Kalian bisa jawab di kolom komentar. And I really appreciate it, guys. If you wanna like, comment, and share this video. And see you in the next video.